Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Di antaranya Allah memberikan nikmat berupa bulan Ramadan dan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya yang mengandung pahala yang amat sangat besar sekali. Dan juga di antara nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengampuni kita manakala kita bertobat dengan yang sebenar-benarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Setiap manusia dalam hidupnya ini ada masa lalunya. Masa lalu itu ada yang indah, serba menyenangkan, namun tidak sedikit pula masa lalu yang penuh coretan, penuh kesalahan, penuh luka, duka dan larang, serta noda dan dosa yang kadang-kadang menimbulkan penyesalan dalam kehidupan ini. Dan kesempatan kajian di pagi ini kita akan mempelajari, yakni menata sisa umur kita di atas penyesalan yang kita lakukan. Penyesalan berarti penyesalan tentang masa lalu. Islam mengajarkan kepada kita bahwa penyesalan itu ada dua macam. Yakni yang pertama penyesalan yang membawa rahmat. Penyesalan yang membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni penyesalan yang melahirkan taubat dan perbaikan diri. Maka dari itu, an-nadam taubatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Maqil. Dia mengatakan, saya bersama bapakku masuk ke rumah Abdullah atau menemui Abdullah. Dan saya mendengar bahwa Abdullah berkata,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu termasuk taubat, yakni penyesalan yang membawa rahmat. Faqala lahu abi, lalu bapakku bertanya kepada Abdullah, apakah kamu telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah"? Maka Abdullah menjawab, "Na'am, iya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam catatan komentar dari Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab Az-Zawaid, qultu waqa'a inda Ibnu Majah Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab. Yakni yang dimaksud Abdullah tadi adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala al-Mundhiri wa qala ba'da dzalika ay kama rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga seperti itu, dan Ibnu Majah disahihkan oleh Ibnu Majah dan Hakim di dalam Al-Mustadrak. Sedangkan Syekh Al-Albani mengatakan hadis tadi adalah hadis sahih. Jadi taubat atau penyesalan yang membawa rahmat adalah penyesalan yang menimbulkan taubat. Yang kedua, penyesalan yang membawa laknat, yaitu bisikan setan yang membuat kita berkata berandai-andai. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu," orang mukmin yang kuat, "khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minit dha'if." Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun di dalam masing-masing itu ada kebaikan. Orang mukmin yang kuat dan orang mukmin yang lemah ada kebaikannya. Semuanya mengandung kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'ka wasta'in billah wala ta'jaz. Maka bersemangatlah kalian untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kalian, dan mohon pertolonganlah kalian kepada Allah, dan jangan menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Apabila ada sesuatu yang menimpamu, jangan kau mengatakan, seandainya aku melakukan ini dulu, niscaya akan begini dan begitu. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah itu sudah ditakdirkan Allah, dan apa saja yang Allah kehendaki Allah akan melakukannya. Fa inna law tabtahu amal syaitan. Karena sesungguhnya lau itu, kata lau, akan membuka perbuatan-perbuatan syaitan atau bisikan-bisikan syaitan. Ya. Ini hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, ketika kita menyesali sesuatu, jangan mengatakan, seandainya dulu saya begini, ini saya begini. Tapi lakukan, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menata sisa usia di atas penyesalan masa lalu bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi. Ya. Melainkan mengubah cara kita memandang
peristiwa tersebut agar tidak lagi menjadi beban yang menghambat perjalanan spiritual kita ini. Jadi bukan melupakan, akan tetapi mengubah cara pandang. Jangan lau fa'altu kada wa kada wa kada. Jangan lakukan itu. Baratnya sekarang kita sudah tua. Lalu ekonomi tidak baik, lemah. Karena dulu ketika masih muda disuruh cari ilmu tidak mau. Disuruh bekerja malas. Sehingga tuanya menjadi susah. Nah, setelah dalam keadaan susah tadi, jangan berpikir, wah kalau dulu saya rajin, niscaya saya sekarang tidak akan sesengsara demikian. Itu namanya pintu setan, itu akan masuk kalau seperti itu. Jangan berpandangan seperti itu. Tapi rubah. Saya dulu sudah malas. Sekarang saya sudah tua, misalnya. Untuk mengejar ketertinggalan dalam ekonomi, saya sudah tidak bisa. Mau cari pekerjaan ya juga sudah sulit, wong sudah tua. Maka rubahlah. Kalau begitu saya akan beribadah kepada Allah. Saya susah di dunia tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai susah di akhirat. Maka itu yang namanya ikhris ala ma yanfa'ka. Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Rubah cara pandangnya. Begitu pula misalnya kita dalam berkeluarga mengalami kegagalan, maka jangan terus berpikir, seandainya dulu saya begini, nih saya tidak akan gagal. Tidak begitu cara pandangnya. Kalau cara pandangnya seperti itu, maka akan masuk pintu setan. Tapi merubah cara pandang. Ikhris alama yang fa'ka tadi. Berbuatlah apa yang bisa bermanfaat bagi kamu selama menjadi itu baik, hal yang baik. Ya. Maka ketika kita merubah cara pandang terhadap suatu peristiwa, maka peristiwa yang telah terjadi di masa lalu tidak akan menjadi beban yang menghambat perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, seni berdamai dengan masa lalu adalah kombinasi antara tauhid, taubat, dan ridho. Berikut ini kita bahas tentang bagaimana untuk berdamai dengan masa lalu, sehingga penyesalan itu melahirkan perbuatan baik, melahirkan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan tadi bisa menimbulkan rahmat, menimbulkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ridho terhadap qadarullah. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ridho terhadap qadarullah. Sesuatu yang telah luput dari kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Sesuatu yang telah luput dari kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Karena itu sudah terjadi. Oh, saya tidak bisa menjadi pegawai negeri, misalnya.
tidak bisa menjadi ASN. Padahal persyaratan mencukupi misalnya. Berarti itu sudah takdir Allah sampai saat ini tidak bisa menjadi ASN atau pegawai negeri. Jangan disesali. Oh, kenapa saya tidak jadi pegawai negeri? Kalau saya jadi pegawai negeri, saiki aku oleh pensiunan. Kaya Pak Heru kan. Pak Heru oleh pensiunan. Wis penak lungguh. Duitnya teko menulan. Tidak perlu kita menyesali, itu sudah terjadi. Nggak mungkin akan terjadi bagi saya misalnya, orang oleh pensiunan. Nah, maka ikhris alama yang fa'ka. Oh, saya orang oleh pensiunan, ya saya harus kerja terus sampai tua. Kerja yang halal. Itu namanya mencari yang bermanfaat bagi kita. Kalau menyesali tidak akan selesai ya. Onone jengkel menyesali. Ya. Yoma itu pemerintah, yoma itu kabeh tiba itu wis ya. Dan apa yang telah ditakdirkan menimpa kita tidak akan pernah meleset. Ya. Karena sudah terjadi, tidak mungkin akan meleset. Maka tidak ada gunanya kita menyesali tanpa berbuat baik. Terimalah masa lalu, ya. Terimalah bahwa masa lalu adalah skenario Allah untuk membentuk kita yang hari ini. Ya. Terkejadian masa lalu, skenario Allah agar kita ikhris ala ma yang fa'ka tadi, agar kita berbuat yang lebih baik. Sehingga hari ini, hari esok akan lebih baik daripada kemarin. Ya. Bahwa semua itu terjadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dari Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, dia berkata, saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Faqala li, maka Nabi bersabda kepadaku, ya ghulam, wahai anak muda, ya, saya akan mengajari kamu suatu ilmu, beberapa kalimat, yakni jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhris alama yang fa'ka juga. Ketahuilah bahwa umat apabila berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yang fa'ka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Kalau misalnya wong sak masjid iki, sak masjid sak donya bersepakat untuk mengangkat saya menjadi pegawai negeri misalnya, atau bersepakat untuk memberikan pensiun kepadaku, maka tidak akan bisa terjadi kecuali Allah sudah nulis bahwa saya mendapatkan pensiun. Berarti ketika terjadi memang sudah ditulis oleh Allah, itu terjadi.
maka ada jalannya. Allah menentukan jalannya. Wa in ijtama'u, dan apabila mereka bersatu, berkumpul, bersepakat untuk memberikan bahaya kepada kamu atau membahayakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Juga tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah. Rufi al-qalam, rufi al-aqlam, ya. Pena takdir sudah diangkat, lembaran sudah kering. Artinya sudah tertulis, sudah terjadi hal tersebut. Hal tersebut sudah terjadi. Rawahu Tirmidzi. Dan di dalam hadis yang lain yang hasan sahih menurut Tirmidzi, juga menurut riwayat ghairu Tirmidzi, menurut riwayat dari selain Tirmidzi, ihfadillah, jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di depanmu. Kenalilah Allah dikala kamu senang, bahagia, niscaya Allah akan mengenalimu dikala kamu susah. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa apa yang terjadi pada kamu, kesalahan yang terjadi kepada kamu, maka itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa annan nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Wanal faraja ma'al karabi, dan keleluasaan itu datang setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran. Dari wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ini bisa diambil pelajaran. Yang pertama adalah menjaga Allah. Apa arti menjaga Allah? Apa Allah butuh penjagaan dari kita? Tidak butuh. Arti menjaga Allah adalah menjaga aturan Allah. Menjaga aturan Allah artinya yang menjalankan aturan Allah. Aturan Allah itu di mana? Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dijaga rezekinya, dijaga kesehatannya, dijaga berbagai macam. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua, kedaulatan takdir. Apa yang ditakdirkan luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Ya. Apa yang ditakdirkan tidak mengenamu, maka tidak akan mengenaimu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak ditulis oleh Allah, ya tidak akan terjadi. Namun kita tidak tahu tulisan di sana itu kayak apa. Maka dari itu sering saya sampaikan, kita harus bekerja, kita harus berusaha, berikhtiar sebagai ibadah. Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pena takdir telah diangkat dan lembaran telah kering. Maksudnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian satu paket kehidupan. Kemenangan datang bersama kesabaran. Kesabaran. Kemenangan dalam beribadah bersama kesabaran.
Kita bisa beribadah dengan baik kalau ada kesabaran. Bahkan sabar itu dibutuhkan di dalam segala aspek kehidupan. Di dalam ibadah, mau sholat berjamaah ke masjid, butuh kesabaran. Dari gangguan-gangguan. Ya. Mau bersodakoh, butuh kesabaran. Mau membaca, butuh kesabaran. Mau ngaji, butuh kesabaran. Kelapangan datang bersama kesempitan. Setelah kita mengalami kesempitan, maka kita berupaya untuk mengatasi kesempitan itu, maka datanglah kelapangan. Ada kesulitan, lalu ikhris ala ma yang fa'ka, maka akan mendapati kemudahan. Harus berusaha tadi. Dan kemudahan datang bersama kesulitan sama ya. Bagaimana kita mempraktekkan hadis ini? Yang pertama, hentikan berandai-andai terhadap sesuatu yang telah terjadi. Tadi sudah saya sampaikan. Jangan habiskan energi memikirkan skenario andai. Ya. Jangan habiskan waktu kita, tenaga kita untuk memikirkan andai begini nih, saya begini. Ini sudah terjadi. Maka tataplah masa depan. Karena yang sudah terjadi tidak mungkin akan berubah. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Kalaulah kita sekarang hari ini duduk di sini, ini sudah terjadi. Maka ini tidak akan mungkin kembali. Kalaulah besok tidak ke sini, berarti itu hari besok, bukan sekarang. Ya. Terimalah bahwa apa yang telah terjadi adalah takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka fokus pada apa selanjutnya. Jangan yang lalu seandainya, tapi apa selanjutnya? Hadis pertama memerintahkan untuk bersemangat pada apa yang bermanfaat bagimu, yakni ikhris ala ma yang fa'ka. Artinya, setelah menyesali dosa atau kegagalan, segera beralih ke aksi yang aksi nyata yang bermanfaat hari ini dan selanjutnya. Wah, aku akeh dosane. Ojo mikir akeh dosa tok, tapi bertobat dengan taubatan nasuha. Wah, aku saiki ora duwe duit. Ojo mikir ora duwe duit bae, tapi luru duit. Ya. Gitu. Jadi ikhris alama yang faka. Nek mikir ora duwe duit tok termenung. Wah, kenapa aku ora duwe duit ya? Ya ora duwe duit terus. Ya. Tapi kalau ikhris alama yang faka, njukuk becak digayuh, ya saya, tapi akan dapat uang mbok piro jumlahi. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Yang sudah terjadi tidak mungkin akan. Misalnya mau sahur, makan sahur, iki ora nono iwake, ora nono daging, terus kenapa mau ora tuku daging? Ora terus luru apa sih sing bisa ana sayur ya masak sayur, ora usah mikir daging. Nek mikir daging ya nggo ngesuk, ora nggo saiki wis ora duwe ya sudah. Itu namanya ikhris ala ma yang fa'ka ya. Fokus pada apa yang selanjutnya. Artinya setelah menyesali dosa atau kegagalan, segera beralih ke aksi nyata yang bermanfaat hari ini. Kemudian membangun koneksi dengan Allah saat lapang. Maksudnya saat bahagia, saat rezekinya akeh, saat sehat. Kita terus berhubungan dengan Allah. Terus berdoa kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena jika kita
ingin Allah menolong saat kita terpuruk karena penyesalan, maka kenalilah Allah saat kita sedang senang atau lapang. Terus kita kenal Allah hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meskipun dalam saat senang. Jangan sampai saat senang lupa pada Allah, kemudian ketika susah baru pak njaluk karo Allah, ya sulit dikabulkannya. Khususnya adalah yang paling sulit yang akan kita hadapi adalah sakaratul maut. Itu yang paling sulit. Nek sulitnya rezeki isi gampang. Paling sulit adalah menghadapi sakaratul maut. Jangan ketika sakaratul maut kita minta agar bisa la ilaha illallah, sementara setiap harinya kita tidak la ilaha illallah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika sakaratul maut minta tolong untuk dikembalikan ke dunia untuk tobat, sementara ketika masih hidup itu berarti masih lapang, kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimisme di tengah sesal. Kayak tadi penyesalan. Ingat pesan hadis kedua bahwa di balik kesulitan, rasa sesal misalnya, sedih, pasti ada kemudahan. Penyesalan masa lalu seharusnya menjadi batu loncatan untuk menjadi mukmin yang kuat di masa depan. Ya, ini apa? Ikhlas alama yang fa'aka tadi. Jangan menyesal saja. Yang kedua, mengubah penyesalan menjadi taubatan nasuha. Jika masa lalu kita kelam, gelap karena dosa, Islam memberikan solusi berupa taubat. Allah tidak melihat masa lalu seseorang yang telah bertaubat, melainkan melihat kesungguhan saat ini. Bukan wingi sing ditelok, tapi yang sekarang. Anggaplah masa lalu, dosa masa lalu sebagai guru yang membuat kita rendah hati di hadapan Allah. Bukan alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pada tobat saja, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, dalam rezeki, dalam apa saja yang masa lalu tidak baik, jadikan pemicu untuk berbuat lebih baik, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Dari surat ini diambil pelajaran yang pertama, panggilan kasih sayang. Allah memanggil dengan sebutan ya ibadi. Memanggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Meskipun mereka telah berbuat dosa besar, melampaui batas, asrafu ala anfusihim. Seandainya kita sudah berdosa besar, tetap dipanggil sebagai hamba Allah, ya ibadi. Allah tetap mengakui mereka sebagai hambanya. Ini menunjukkan pintu hubungan dengan Allah tidak pernah benar-benar terputus. Itu dalam keadaan dosa. Dalam dosa saja tidak diputus oleh Allah, apalagi di dalam
hal-hal yang urusan duniawi yang tidak mengandung dosa, akan tetapi ada kesulitan, ada musibah, tidak berdosa tapi ada musibah. Optimislah, Allah memanggil kita untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan pada Allah. Niscaya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini larangan berputus asa. Putus asa dari rahmat Allah dianggap sebagai kesalahan fatal. Karena sebesar apapun gunung dosa seseorang, samudra ampunan Allah jauh lebih luas. Sebesar apapun kesulitan seseorang, maka rahmat Allah lebih luas, kasih sayang Allah lebih luas, akan mengatasi semuanya itu. Kalau kita mau kembali mohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengampunan total. Kata jami'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan selama seseorang mau kembali bertobat sebelum ajal menjemput. Sampai kekafiran, kemusyrikan, kalau memang orang itu taubat dengan taubatan nasuha, maka akan diampuni. Karena itu yaghfirud dzunuba jami'an, semuanya. Kalau belum mati, kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya sebagai penutup, yakni sifat Ghafur dan Rahim. Ya. Maka ayat tadi surah Az-Zumar ayat 53 ditutup dengan dua asmaul husna yang menekankan bahwa Allah tidak hanya menghapus dosa, tidak hanya Ghafur, tapi juga melakukannya dengan penuh kasih sayang. Ghafurur Rahim, karena kaitan dengan dosa tadi. Bagaimana melaksanakan ayat ini? Yang pertama adalah segera bangkit setelah jatuh. Jangan biarkan rasa bersalah membuatmu berhenti beribadah. Jika tergelincir dalam dosa, segera ikuti dengan amal kebaikan. Jika tertimpa sesuatu, segera ikuti dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Ikhris ala ma yanfa'ka, dengan ibadah, dengan bertobat, taubatan nasuha. Yang kedua, menghindari rasa bersalah yang berlebih-lebihan. Mengakui kesalahan itu perlu. Ya, kita mengakui salah, mengakui dosa itu perlu. Tapi membenci diri sendiri hingga merasa tak layak masuk surga adalah bentuk tipu daya setan agar kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kaitannya dengan dosa. Merasa gagal itu boleh, akan tetapi menyesali kegagalan yang terus-menerus, tidak mau bertindak apa-apa, itu adalah salah. Kegagalan hanya sebagai sekolah pelajaran untuk meraih yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, tidak menghakimi orang lain. Yani jika Allah saja membuka pintu maaf bagi mereka yang melampaui batas, maka kita tidak berhak menutup pintu harapan bagi orang lain yang sedang berusaha untuk berhijrah. Ya.
Jadi kalau dia mau berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, ya jangan dicaci maki. Jangan dipikir, walah kayak wong edan. Enggak. Dulu gila, sekarang tidak. Ya. Sekarang dia akan menjadi orang yang baik. Kalau memang itu, ya jangan gilanya jangan ditempelkan terus. Oh dulu pelacur. Sekarang dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha berhijrah. Ya jangan pelacurannya dikatakan, oh pelacur, wembiye. Saiki sudah tidak, bisa jadi lebih alim daripada kita. Ya. Dulu ahlul bid'ah, dulu saiki wis tobat. Ya itu tidak boleh terus dilabelkan terus. Ya. Allah saja mengampuni, apalagi kita harus mengampuni. Tidak boleh memberikan label terhadap orang yang sudah bertobat, sudah berbuat baik, ya, menjadi label yang jelek yang dulu dilakukan. Menjadikan harapan sebagai motivasi, dorongan. Gunakan janji ampunan ini bukan untuk meremehkan dosa, melainkan sebagai bensin untuk terus memperbaiki diri. Ya. Jadi ini apa? Omik. Ya. Menjadikan harapan sebagai motivasi. Jangan, oh Allah ngampuni dosa, aku tak berbuat dosa bae sing akeh, mau gampang njaluk ngampuni, bukan. Tapi ini sebagai motivasi untuk berbuat yang baik. Kalau dulunya berdosa, bertobat. Kalau mengalami kegagalan, ya perbaiki dirinya. Ya. Yang ketiga, ambil pelajaran ibrah, bukan beban. Ya. Masa lalu adalah sekolah. Ya, masa lalu itu bagaikan sekolahan, bukan penjara. Ya. Gunakan kesalahan masa lalu sebagai cermin agar kita tidak jatuh di lubang yang sama di sisa usia kita. Ya. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama di sisa usia kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin maratain. Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Wong ning kono biye ana ulone ning lubang kuwi, lah kok ning lubang kuwi meneh ya dicokot ulo meneh. Ini tidak sepantasnya orang muslim seperti itu. Oh aku berkonco karo si A, akhirnya saya berbuat dosa. Si A si utuh koyong biye, lah kok berkonco meneh ya berbuat dosa meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Hadis ini bukan sekedar bicara tentang kewaspadaan terhadap hewan, ulo tadi, melainkan sebuah perumpamaan mendalam tentang kecerdasan dan sikap hidup seorang muslim. Berikut adalah pelajaran-pelajaran penting dan aplikasinya. Yang pertama adalah kecerdasan adalah bagian dari iman. La yuldahul mu'min. Seorang mukmin dituntut untuk memiliki fatanah, kecerdasan, kearifan. Iman tidak seharusnya membuat seorang mukmin menjadi naif atau dibodohi. Jadi jangan sampai terperosok 2 kali tadi. Manusia tempatnya salah. Iya. Namun mengulang kesalahan yang sama menunjukkan kelalaian dalam mengambil pelajaran. Ibaratnya kita pada pemilu 19 memilih Jokowi. Ya.
negeri kita menjadi morat-marit ora karuan. Ya. Terus milih Prabowo, podo ae. Lah kok 2029 Pak milih Gibran, itu namanya terperosok 2 kali dalam 1 lubang, tidak mengambil pelajaran. Ya. Memilih Jokowi karena diberi duit, memilih Prabowo karena diberi duit, mengko 2029 Gibran duitnya luwih akeh. Nek hanya tertarik dengan duit, ia akan terperosok dalam lubang yang sama. Ya. Dalam lubang yang sama yang akan lebih parah. Dewi sih mbuh menangi mbuh ora. Ya. Tapi seandainya menangi ya diingat-ingat. Jangan sampai hanya duit. Ya. Terperosok lubang yang sama. Karena gara-gara duit 1.000 menjadi hancur. Karena duit 1.000 itu lubangnya ya duit tadi, ulone duit. Jangan sampai dipatok duit 1.000 menderita terus-menerus. Wong jarene Mahfud MD guys, seandainya negeri Indonesia itu dikelola dengan baik, orang baik, rakyat Indonesia masing-masing setiap bulan Pak oleh 20 juta. Ya. Orang usah kerja itu karena penghasilan Republik Indonesia. Nah, saya oleh sopo saiki? Saya oleh yo Cinone. Karena dewe cukup terpatok ular 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali dalam lubang yang sama. Lubangnya apa? Duit 100.000 itu lubangnya. Dipatok duit 100.000 ulone duit 100.000. Ya. Kewaspadaan, al-hadar. Islam mengajarkan sikap waspada, baik dalam urusan agama, yakni agar tidak jauh dalam dosa yang sama, ya. Tidak jatuh dalam dosa yang sama, agar tidak jatuh dalam dosa yang sama. Yang saya contohkan tadi, misalnya berteman dengan A mengakibatkan kita ngerokok misalnya, cah cilik berteman dengan A mengakibatkan ngerokok. Setelah ngerokok nyolong duwite wong tuane, wis kuwi akibat kan. Lalu wis kandhani, wis gelem ning omah, terus dolan karo A meneh ya ngerokok meneh. Nyolong duwite wong tuane meneh. Itu terperosok dalam lubang yang sama. Dalam urusan dunia agar tidak tertipu dalam muamalah. Hadis tadi mengandung makna secara lahiriah, tekstual, dan kontekstual. Secara tersurat dan tersirat. Secara tekstual ini adalah peringatan fisik. Ojo nganti dipatok ular 2 kali dari lubang yang sama. Itu namanya adalah tekstual. Fisik, jangan sampai kecokot ulo. Secara kontekstual, ini adalah perintah untuk tajam secara mental dan spiritual, mengambil pelajaran tadi. Jangan sampai terperosok dalam dosa 2 kali dengan sebab yang sama. Jangan terperosok dalam kegagalan 2 kali dalam lubang yang sama, dari sebab yang sama. Ya, kalau memang 2 kali saja tidak boleh, apalagi berkali-kali, lebih tidak boleh lagi. Prakteknya yang pertama dalam urusan ibadah dan akhlak. Jika seseorang pernah tergelincir dalam kemaksiatan karena lingkungan atau teman tertentu, maka tidak boleh membiarkan dirinya berada di situasi yang sama lagi. Ia harus memutus lubang yang menyebabkan berdosa, yakni berteman tadi. Dalam muamalah, bisnis, pekerjaan, jika Anda pernah tertipu dalam suatu kontrak bisnis atau skema investasi bodong,
karena kurang teliti. Hadis ini mewajibkan untuk lebih hati-hati, lebih ketat di masa depan agar tidak jatuh pada lubang kerugian yang serupa. Nek wis akeh wong tertipu oleh penggandaan uang kayak zaman kuno sampai dibunuh, ya capek, jangan sampai sampean melu tertipu, terperdaya dengan penggandaan uang. Ora ono bener ya nek bisa gandake wong ora usah gandake wong-wong, gandake dhewe bae kayak wis bar kan. Ora usah njaluk wong setor duit. Gandake sing akeh kalau nek Pak beramal saleh ya kayak wong-wong. Jadi jangan tertipu. Dalam kehidupan sosial dan politik, kita harus mengenali pola-pola perilaku orang di sekitar kita. Jika seorang pernah mengkhianati amanah, seorang mukmin harus ekstra hati-hati dalam memberikan kepercayaan kembali kepada orang tersebut pada urusan yang sama. Ya. Yang tadi sudah saya contohkan. Dalam pengambilan keputusan, menerapkan sistem evaluasi diri, muhasabah. Setiap kali mengalami kegagalan, lakukan audit, lakukan evaluasi lah. Lakukan muhasabah. Di mana lubangnya? Di mana sebabnya? Maka kalaulah kita mengatakan negeri Indonesia ini gagal, apa sebabnya? Oh, sebabnya presidennya misalnya. Makanya jangan milih presiden yang kayak kui. Meneh menurut gagal itu misalnya. Sehingga lubang tersebut bisa ditutup secara permanen. Ya. Ini ya dalam pengambilan keputusan macam-macam. Kita memutuskan akan mencari ekonomi dengan berjual beli. Ya pikirkan jual beli yang mana yang bisa kita lakukan evaluasi. Terakhir, strategi menutup buku masa lalu ya. Artinya masa lalu, penyesalan masa lalu ditutup. Bagaimana cara menutupnya? Yang pertama penerimaan. yakni mengakui bahwa masa lalu adalah bagian dari skenario Allah untuk mendewasakan kita. Jadi menerima masa lalu sebagai skenario sudah diatur oleh Allah agar kita lebih baik. Ya. Maka musibah itu, kesenangan, kesulitan itu sebagai ujian agar kita menjadi lebih baik. Setelah kita menerima, evaluasi. yakni bagaimana mengambil ibrah. Caranya mengambil ibrah, mengambil pelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang. Itu mengevaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang. Yang ketiga, pelepasan. Ya. Apa yang dimaksud? Yakni menyerahkan segala urusan yang tidak bisa kita ubah kepada Allah. Tawakal kepada Allah, aku urung iso ngerubah. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ikhrisma alama yang fa'ka, tapi tetap saja belum berubah, maka bertawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Yang terakhir penyucian. Ini penyucian artinya kalau itu berupa dosa, ya dicuci. Dengan apa? Memperbanyak istighfar. Bertobat taubatan nasuha untuk membersihkan sisa-sisa kegelisahan hati. Ini strateginya. Menerima apa adanya, itu adalah skenario dari Allah. Lalu mengevaluasi agar jangan sampai terperosok ke dalam lubang yang sama, lalu menyerahkan urusannya kepada Allah, yakni bertawakal kepada Allah, dan memperbanyak taubatan nasuha,
dan beristighfar agar hatinya menjadi tentram. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.